Shalom saudara. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-46. Saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, tetapi hanya beberapa ayat saja. Kita mulai dari ayat yang pertama, Kejadian pasal yang ke-46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba. Ayat berikutnya yang kita akan baca dari Kejadian pasal 46 mulai dari ayat 28, saudara. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Saudara sekalian, kita tahu bersama-sama bahwa kisah Yusuf mulai dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai 50 menyatakan kepada kita bahwa Allah memelihara umat Israel melalui seorang yang bernama Yusuf. Seorang saudara yang dibuang oleh saudara-saudara yang lain, seorang yang sudah dianggap mati, seorang yang barangkali dipandang sebelah mata pada waktu itu. Tapi ternyata Allah menggunakan Yusuf, Allah memakai Yusuf untuk memelihara keturunan Yakub. Dan Allah memakai Yusuf untuk menyatakan pemeliharaannya bagi seluruh umat Israel. Dan sudah di dalam Kejadian pasal 46 ini Tuhan menyatakan diri kepada Yakub supaya Yakub mau pergi ke Mesir. Di tengah-tengah kelaparan yang besar, yang berat yang melanda pada waktu itu, saudara, Tuhan menyatakan kembali janjinya kepada Yakub. Di bagian pertama, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama bahwa pemeliharaan Tuhan pasti akan disertai dengan janji Tuhan yang tidak pernah kosong. Dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada Yakub ketika dia berjalan menuju Mesir, tanah yang asing bagi dia. Tuhan menyatakan bahwa dia akan memelihara kehidupan Yakub dan seluruh keturunannya melalui Yusuf. Dan bahkan Israel akan tetap menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Allah mulai dari Abraham dan Ishak ayahnya. Sehingga saudara, ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, senantiasa ingatlah janji Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Senantiasa ingatlah bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati. Tetapi saudara, yang kedua, bukan hanya janji Tuhan yang menandai adanya pemeliharaan Allah, tetapi juga perlunya respon kita terhadap janji Tuhan di dalam pemeliharaan Allah itu. Dan setidaknya ada dua respon yang kita akan lihat pada bagian pasal 46 ini. Dan terhadap janji Allah yang dinyatakan kepada Yakub, maka respon pertama yang perlu engkau dan saya renungkan dan lakukan adalah hidup dengan taat. Hidup dalam sikap taat kepada janji Tuhan. Nah, saudara, seandainya Yakub tidak meresponi janji Tuhan itu bahwa dia akan memelihara dan menjadikan Yakub bangsa yang besar sama seperti Abraham, Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan, maka Yakub tidak akan pernah pergi ke Mesir. Nah, saudara, sehingga janji Tuhan itu kita perlu responi dengan kehidupan kita yang terus-menerus belajar taat kepada Tuhan. Dan inilah yang Yakub dan kaum keluarganya lakukan.
Sehingga ketika engkau dan saya membaca kitab ini, sudah bagian pasal 46 ini, maka kita melihat ada begitu banyak nama yang disebutkan di sini, sehingga tidak ada satupun yang tercecer untuk kemudian mereka menyatakan ketaatannya pergi ke tanah Mesir. Demikian pula saudara, ketika engkau dan saya ingin merasakan dan terus mengalami pemeliharaan Allah, maka Allah meminta hidupmu dan hidupku adalah hidup yang taat. Taat kepada apa yang Dia minta, taat kepada apa yang Dia katakan kepada kita, dan terus menjaga ketaatan kita itu sampai seumur hidup kita. Yang kedua, saudara, pemeliharaan Allah di dalam janjinya yang dinyatakan itu diperlukan hidup dengan hikmat. Bukan hanya semata-mata taat, tetapi juga kita harus terus membangun hikmat kepada Tuhan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Yusuf, saudara. Ketika Yusuf meminta kaum keluarganya datang ke Mesir, maka Yusuf memilih tanah Goshen dan dia menyampaikan kepada Firaun. Dan kemudian di sini kita bisa melihat saudara, bagaimana Yusuf mengatakan kepada kaum keluarganya, kalau Firaun tanya, katakan bahwa kita ini punya pekerjaan sebagai pemelihara ternak. Sebab saudara, firman Tuhan katakan di dalam pasal ini saudara, bahwa gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Nah, sehingga saudara, orang Israel bisa hidup dengan damai di dalam pemeliharaan Tuhan di tanah Goshen yang tidak bersama-sama dengan orang Mesir, sehingga hidup mereka terpisah, saudara. Dan disitulah Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan itu adalah hasil dari hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, sehingga sudah ketika engkau dan saya menjalani kehidupan kita hari demi hari, dan khususnya sepanjang tahun 2023 ini, maka senantiasa ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan tangannya dari kita. Dia senantiasa memelihara engkau dan saya. Dengan apa, saudara? Menyatakan janjinya, meneguhkan kembali janjinya untuk engkau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia akan senantiasa memberikan kita sukacita. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui akal, dan masih begitu banyak janji Tuhan untuk kita pegang tiap-tiap hari. Tapi ingatlah bahwa ketika engkau dan saya memegang janji Tuhan itu yang Dia teguhkan kepada setiap kita, maka Dia meminta engkau dan saya untuk hidup dalam taat dan hikmat. Belajarlah untuk setia dan taat kepada Tuhan, dan belajarlah untuk terus memelihara dan mengembangkan dan membangun hikmat ketika kita menjalani kehidupan kita. Sehingga ketika engkau dan saya menemui kesulitan dan berbagai kepergumulan dalam hidup kita, ingat baik-baik, kita masih punya Tuhan, dan senantiasa belajarlah untuk taat dan terus mencari hikmat yang tertinggi dari Tuhan itu. Selamat menjalani hidup kita hari ini dan sepanjang tahun 2023 ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah hidup kita terus-menerus hidup yang taat dan hidup yang senantiasa menunjukkan hikmat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.